kasih nih ya udah datang jauh-jauh dari Jepara. Kita kedatangan tamu kali ini, seorang pengusaha di bidang wastra ya, khususnya tenun ikat. Iya, terima kasih Kak Riri. Saya jauh-jauh dari Jepara, ini sengaja ke Bandung dan dikasih kesempatan ya buat untuk belajar langsung sama Kak Riri. Nama saya Maria Leoni, biasanya dipanggil Leoni dengan brand Kain Ratu. Kita memproduksi tenun ATBM Kak, tenun alat tenun bukan mesin. Ya, Kebetulan kan saya udah pernah mampir ke sana kan ya iya. waktu beberapa bulan yang lalu gitu. Kenapa saya bisa nyampe ke sana, mampir ke Kain Ratu itu karena udah dikenal sebagai perusahaan tenun ikat yang cukup kredibel ya. Udah sampai ekspor tuh, udah ekspor kemana aja tuh? Alhamdulillah kita karena dibantu Bank Indonesia ya Kak, Hmm. kita udah bisa yang rutin ini ke Jeddah, Arab Saudi, sama Singapura Kak. Untuk yang lain itu masih mungkin hanya satu sampai 2 kali ya Ya, Kak. ya. Iya. Heeh. Ciri khasnya apa sih produk yang dibikin? Untuk ciri khas tenun yang kami produksi ini memang teksturnya lebih halus ya Kak, lebih Hmm. halus karena benang yang kita pakai lebih tipis Hmm. dibandingkan kompetitor ya Ya. mungkin ya Kak. Hmm. Hmm. Dan kita sebenarnya punya motif khusus ya Kak, yang kita beri nama kupat mantingan. Hmm. Jadi kupat itu artinya itu salah satu tradisi kupatan setelah 7 hari setelah hari raya Idul Fitri. Jadi saya ngambil kata-kata itu kupat. Terus kalau Oke. mantingan itu salah satu desa yang ada pendiri pendiri Jepara ya Kak, pendiri ukiran Heeh. yang muncul cikal bakal munculnya ukiran. Jepara kan juga terkenal Iya, dengan ukiran kayu ya. ukiran kayunya. Hmm. Hmm. Iya, jadi saya beri nama Kupat Mantingan Oh, gitu oke Kak. oke. Dan kemarin itu motif Kupat Mantingan ini dipilih Bank Indonesia dan dibawa ke event Dubai Expo Kak tahun Hmm. 2022 ya kalau nggak salah. Iya, Oke, keren tuh. Jadi iya, peran pemerintah tuh lumayan besar ya untuk iya. membantu membesarkan bisnisnya ya. Iya, sangat berperan sekali ya Heeh. membantu kami dari Kementerian Kementerian Perdagangan, Heeh. terus Bank Indonesia terutama, terus BRI juga Kak, BRI, BNI yang support kami, Ya, yang ngebina kami juga ya ya, ya. Kak. Iya. Itu gimana sih caranya seorang perajin atau Mm-mm. perusahaan wastra yang di pelosok di daerah seperti ini, tapi bisa sampai ketahuan sama pemerintah dan diikut sertakan dalam berbagai event, bahkan internasional ya gitu. Itu tuh gimana caranya sih dulu awalnya? Saya sendiri senang ini ya Kak, senang ketemu orang ya Kak, senang. Hmm. Mereka kan membuka peluang biasanya itu melalui kurasi Kak. Alhamdulillahnya lolos nih Kak, Ya, ya, di ya. sejak tahun 2020 ya Kak. Oke. Kita sebenarnya saya kurasi udah beberapa kali, baru diterimanya itu di 2020 Kak. Oke, oke. Iya. Jadi Dan sebelum sampai pandemi ya sekarang udah banyak iya, acara kayak gitu. iya betul. Sampai sekarang kita mungkin melihat perkembangannya, jadi kita mungkin mudah diajak inovasi mungkin ya Iya, Kak. Ya heeh. baik dari pemasarannya, inovasi Mm-mm. pemasaran maupun inovasi motif dan Mm. pengembangan di fashion ready to wear-nya ya, meskipun Oh, jadi bikin fashion juga. iya, iya meskipun belum concern di desain Iya, yang iya, bagus iya. ya Kak. Tapi Iya, udah iya, maju satu langkah lah ya dari iya. Mm-mm. yang tadinya membuat wastranya, Wastra kain terus aja, udah iya, berani bikin fashion juga gitu iya. ya. Oke. Mm-mm. Nah, kembali lagi soal motif khas gitu ya. Itu berarti termasuk motif kontemporer ya? Iya, Karena baru ya iya, didesainkannya. iya, Nah, masih baru. sebetulnya motif Mm-mm, tradisionalnya mm-mm, mm-mm. Jepara itu ada nggak sih yang dari dulu sudah dibuat gitu oleh penenun-penenun generasi sebelumnya gitu? Sebenarnya nggak ada ya Nggak Kak ya. ada. Iya, Oke, memang. oke. Heeh. Cuman kita mengangkat yang menjadi ciri khasnya daerah itu ya Ya, Kak. ya. Ya, Heeh, heeh. misalkan ciri khasnya Jepara itu sebenarnya kota ukir ya Kak, Iya, sudah yang tadi tuh ya. terkenal. Heeh, heeh.
Tapi berarti Iya, itu kan carving itu. kreasi baru ya, Ya, kreasi inovasi. inovasi Oke, oke. baru. Iya, Jadi berhubung eh, sepertinya tidak ada motif tradisional iya, dari daerah Jepara itu, tapi yang saya lihat itu justru Jepara itu ahli banget dalam mereproduksi iya, motif-motif tradisional dari daerah lain gitu. Nah, itu yang menjadi ciri khas Jepara justru ya yang diketahui oleh para pemerhati dan pecinta wastra gitu. Oh, kalau ini buatan Troso, ini justru mm-mm. dia banyak ambil motif-motif dari daerah lain gitu. Nah, itu sebenarnya gimana sih awalnya ceritanya bisa sampai Jepara itu ahli Iya, dalam mereproduksi motif-motif tradisional dari daerah lain. iya, Kak. Untuk kita sendiri itu memang memproduksi itu sesuai permintaan customer ya, Kak. Mm-mm. Sesuai permintaan dan kalau dari daerah lain nggak ada pesanan itu, kita ya nggak akan produksi itu ya, Kak. Oke. Iya, salah satunya itu udah lumayan lama ya, Kak, itu dari Palu. Beliau itu biasa menjual Sutra Donggala. Mm-mm. Sutra Donggala itu kan di sana kan harganya lumayan lumayan mahal ya, Kak, untuk Sutra Donggala itu. Terus, beliau itu terpikir untuk, membuat yang lebih murah Mm-mm. dan ketemulah kita ya karena Ya, kita pemasarannya ya. juga online ya, Kak. Terus Mm-mm. meminta ke kita untuk memproduksi versi Jeparanya gitu, Kak. Ya. Heeh. Kalau nggak ada yang request ya Heeh, dari heeh. daerah lain ya kita nggak akan Nggak akan bikin juga buat ya. juga gitu karena tenun itu sekali produksi kan minimal 100 lembar ya, Kak. Oke. Iya, Heeh. mungkin yang paling sedikit yang tenun CSM itu ya, Ya. Kak, Heeh, yang heeh. tenun endek ya terkenalnya. Jadi ibaratnya kalau misalnya nggak ada yang pesen, ngapain juga bikin gitu Iya, ya, karena takut nggak laku iya, juga gitu ya. iya Jadi karena kan emang mhm, Jepara ini survive-nya dari pesanan semua. iya, Dan pesanan itu mhm. dari seluruh Indonesia, ya Indonesia. seluruh daerah di Indonesia, Ya. terus, dari kota lain juga sama ya, Kak, dari Maluku itu juga kita Jadi pernah, malah iya, bukan dari iya, direct customer ya, tapi iya, kebanyakan justru pelaku pelaku industri industri wastra wastra juga yang di ada di daerah daerah, lain. tapi butuh Iya, versi versi harga terjangkaunya gitu ya. terjangkaunya, iya, Nah, ini yang sering iya, jadi pembahasan gitu ya di antara pecinta wastra gitu. iya, Bahwa Jepara ini kenapa kok harus niru gitu ya, istilahnya kan iya, sesederhana itu, niru motif mhm, dari berbagai daerah, kenapa mereka nggak punya motif sendiri. Nah, ini udah terjawab ya, karena iya, ternyata memang secara tradisi tidak ada motif khusus, tapi khusus, justru iya, pengembangan inovasi motif baru yang iya, menjadi ciri khas Jepara itu sudah diusahakan ya iya, sekarang. iya, Sedangkan betul, untuk masalah tiru meniru itu ya bisa disimpulkan mungkin ya itu karena ada demand ya. iya, Karena ada permintaan dan ironisnya iya, ternyata justru yang minta itu malah pelaku iya, yang dari wastra daerah yang dari tersebut daerah, gitu ya. Karena iya, mereka juga merasa butuh gitu yang lebih terjangkau harganya karena emang karena pariwisata meningkat ya, terus iya, ekspor juga meningkat, iya, nggak nggak mampu mereka produksi sendiri dengan cara tenun gedok ya, tenun iya, yang tenun yang tradisional ya, tradisional Kak, iya itu kalau gitu daerah loh. Jadi ATBM ini mungkin kita harus ada pembahasan terpisah gitu ya tentang apa bedanya bedanya ATBM dengan sama tenun tenun tradisional ya, tradisional. Kak, Heeh, iya, tapi ATBM tuh mhm, intinya tetap dikerjakan secara handmade handmade, karena nggak ada mesinnya gitu ya alatnya iya. itu. Tapi lebih efisien aja ya Iya, waktunya daripada tenun lebih cepat tradisional. dibandingkan Mm-mm. tenun tradisional kan hanya tangan aja ya, Kak. Betul, Iya, heeh. kalau kita ATBM yang di Jepara itu pakai kaki sama tangan. Jadi Ya, memang kalau tinggal proses menenun aja itu mungkin 1 minggu selesai, Kak. 7 hari oke. ya untuk produksi 100 lembar itu. Oh, cepet banget Iya, ya. cepat, iya. Karena kan Mm-mm. prosesnya dari benang, kalau sudah kurang lebih kalau dari benang sampai jadi itu 1 bulan, Kak. Oke, Iya, kalau oke. tinggal hanya proses menenun aja, itu Heeh. sebenarnya Cepet ya. cepat, Heeh. iya, Oh, yang lama itu kan ada proses pencelupan benangnya, iya, ngikatnya, ngikatnya, membuat motifnya. mewarnainya, Heeh, iya, ya, 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 ya. iya, Kak, Itu memang mhm, keren sekali sih prosesnya. Saya waktu ke sana kan juga
takjub lah ngelihat alat-alatnya dan sebetulnya tuh tradisional juga ya kelihatannya Iya, gitu, sangat sederhana gitu mm-mm. prosesnya, masih sangat handmade dan ya makanya masih disebut wastra gitu Iya, walaupun ATBM. iya, Jadi itu cuman mm-mm. kayak ada sedikit perbedaan lah gitu dibandingkan dengan tenun yang betul-betul Yang tradisional gitu ya. tradisional. Mungkin yang Iya, perlu ke depannya dilakukan itu edukasi ke konsumen ya supaya iya, lebih paham supaya yang mana yang yang ATBM, ATBM, yang yang mana yang tenun asli tradisional, ya, asli yang asli tradisional dari dari daerahnya daerah masing-masing itu masing-masing. ya. Iya. Oke. Tapi kan enak ya kalau misalnya udah jelas nih bisnisnya tuh produknya adalah tenun ikat dengan berbagai keunggulan dan inovasinya udah mampu bikin sendiri gitu ya. Itu kan karena punya tukang sendiri, Iya, itu bisa developnya cepet, iya, bisa ngalahin pesaing lain lah gitu ya kalau iya, udah punya tukang sendiri. Boleh tahu ada iya. berapa sih tukang tenunnya? Untuk kita sebenarnya lebih ke arah punya mitra ya, Kak. Oh, Ya, jadi oke. mitra yang kita percaya, Mm-mm. mitra penenun kita itu ada kurang lebih 20, Kak. Hmm. Dan penenun mitranya kita itu punya pengrajin lagi, memberdayakan yang dari kan proses menenun itu melibatkan 20 orang ya, Kak. Ya, Jadi nggak hanya satu dua orang, betul. harus Heeh. dari awal benang Ya, ngeteng ya terus itu sampai beda diikat ya, orang. berbeda-beda orangnya. Oke, ya, Jadi ya, kita ya, ya, anggap ketuanya yang apa namanya membina ya, ya. penenun-penenun kecil gitu, Oh, Kak. jadi gitu Jadi ya sistemnya sistemnya seperti itu, kalau di Jepara sistemnya tuh ya. ya sistemnya harus menunjuk salah satu seperti ketuanya Ketuanya, lagi, ya, ya, heeh. Karena ketua kalau suku. ketua, ya, heeh. Heeh. Ya karena kan harus dengan orang lokalnya ya, Kak. Iya, Maksudnya, iya, iya. Heeh. Berarti total berapa ya. itu dengan Total itu ketuanya, kalau dengan dengan para ketuanya perajinnya sama langsung? pengrajinnya mungkin kurang lebih ada 100 ya, Kak. Wow. Iya, dari yang mewarnai, ngikat, terus Ya, menter, ya, iya, gosok iya, ya, iya. semuanya. Sedangkan di Iya, Jepara mm-mm. sendiri itu perusahaan serupa itu banyak ya. Iya. Untuk di Jepara sendiri yang concern di pengembangan perusahaannya itu baru sedikit, Kak. Rata-rata memang usaha rumahan, Hmm. usaha rumahan, usaha pribadi ya, Kak. Iya. Jadi Mm. Badan usaha pribadi. iya, Jadi yang udah berbadan hukum itu baru sedikit sekali iya ya, baru baik PT atau sedikit. CV gitu ya di Iya, situ. hanya Oke, beberapa aja, Kak. ya, Jadi ya, yang ya, concern bayar bayar pajak gitu. Kalau yang ya. lain kan nggak Dan mau ekspor ribet. Iya, ya, heeh. ekspor kan Iya, kebanyakan ya ekspor itu harus harus, PT ya. iya Heeh, harus heeh. paling nggak minimal CV Ya, ya, Kak. heeh, heeh. Iya, jadi kalau ekspor sendiri ketika sudah punya badan hukum kan Heeh. bayar lebih Ya, betul. percaya ya, Kak. Heeh. Iya, Oke, pertanyaan terakhir. iya, Leon ini iya. cita-citanya apa sih sebenarnya? Pengennya tuh ke Hmm, depannya gimana? inginnya menjadi pengusaha fashion khususnya di bidang wastra Oh, yang mendunia, Kak, yang oke. dikenal di dunia internasional Oke. ya, Kak. Oh, Iya, jadi bener-bener pengennya lebih ke fashion ya? Sebetulnya iya, kenapa? Kalau di Wastra, iya. apa kurang puas gitu untuk mempromosikan Wastra Indonesia yang ada, atau memang penasaran aja gitu, pengen masuk ke fashion? Sebenarnya kalau di luar negeri pun kan juga ongkos jahitnya mahal ya, Kak. Jadi Mm-mm. kalau mau ekspor hanya lembaran kain, Mm-mm. itu juga mereka ini ongkos jahitnya di sini mahal, Oh, Mbak, gitu. Jadi jadi dengan sekalian iya, minta jadi nggak sekalian apa namanya nggak memungkinkan kalau kita hanya kirim kain ngirim aja. kain ya, lembaran Oh kain iya gitu ya, ya, Kak. Iya, jadi kita memang demandnya juga betul bisa betul betul. nggak Mbak buatkan bajunya sekalian, dressnya Oh sekalian. iya Tapi iya memang iya. kita memang concern di harga murah ya, Kak. Ya, heeh. Iya, jadi memang permintaannya lebih banyak karena tadi ya, Kak, produksinya juga lebih banyak untuk kain tenun Iya sendiri iya. sekali produksi. Jadi harganya pun lebih murah juga, Kak. Ya, jadi Harga intinya bajunya. Iya, bakal semakin unggul lah iya, ya kalau bisa iya, bikin kainnya sendiri, iya, jahitnya juga iya sendiri jahitnya sih gitu ya. sendiri. Iya, Cari eh, mm-mm, penjahit dan iya, sebagainya iya. untuk produksi baju itu di Jepara gampang.
Alhamdulillahnya mudah, Kak. Oh, oke. Iya. Oke. Jadi udah banyak yang bisa Iya. jahit, pinter Iya, pola segala macam termasuk gitu ya? iya, Oke. s salah satu rekanan ataupun mitra kita selain penenun itu penjahit, Kak. Oke, oke. Iya. Heeh. Oh, keren, keren, keren. Kalau dari saya sih pertanyaannya udah itu aja, Oh, tapi iya. kemarin berhubung saya manggil kamu buat ngisi podcast ini, saya Mhm. ternyata ditodong juga ya harus jawab pertanyaan dari kamu ya. Iya, jadi saya sengaja jauh-jauh dari Jepara juga pengen belajar juga ya Oke, sama Kak hayuklah. Riri. Ya Kak Riri yang saya tahu Kak Riri itu desainer ya, Kak. Kalau